Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update ya. Saya nggak tahu ini video upload siang ataupun malam. Ya, mau siang, mau malam, mau subuh, yang penting ilmunya, yang penting mengedukasi. Terima kasih buat kamu yang selalu stay di channel ini, dan buat yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, juga jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, share ke seluruh kerabat kamu ya. Insya Allah kita sama-sama berbagi manfaat. Untuk informasi kelas, kamu bisa langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu, atau cek link. Nah, klik link yang ada di deskripsi, nanti terkoneksi ke nomor atau WA-nya admin. Baik, pada kesempatan kali ini ilmu terus. Seperti yang dibilang oleh tetangga saya sebelah ini, materi kok nggak habis-habis. Iyalah, ilmu itu kan nggak ada ujungnya ya. Walaupun ada mungkin beberapa yang diulang-ulang, tapi pertanyaannya, benarkah Anda sudah paham dan bisa mempraktekannya? Kalau belum, tetap tonton dan simak setiap video yang saya upload. Baik. Sekarang saya mau menjelaskan dua hukum dulu ya, dua hukum yang berlaku di alam semesta ini yang berhubungan dengan doa, ya, berhubungan dengan hajat-hajatnya kita, apapun doanya. Fahami hukum-hukum yang sudah diberikan oleh Allah ke dalam diri kita dan di alam semesta. Ini berlaku, sangat berlaku untuk kehidupan kita. Mungkin di video kali ini dua saja dulu saya jelaskan, tetapi nanti kedepannya akan lebih jelas lagi hukum-hukum yang tertera atau apa ya, sistem atau hukum ini yang diberlakukan oleh Allah kepada manusia. Sebenarnya tidak hanya hukum tarik-menarik, ada banyak hukum yang berlaku di alam semesta di mana kita perlu dan wajib memahami kalau kita benar-benar ingin doa kita diwujudkan dengan sangat mudah. Hidup itu jangan untung-untungan, sekali lagi. Untung-untungan ini terkabul kok gitu. Yang perlu kita dapatkan adalah pola atau sebab mengapa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok harus kita mempelajari polanya? Karena tujuannya adalah untuk mengulangi melakukan pola atau menerapkan pola itu berulang lagi agar kejadiannya bisa berulang. Maksudnya keajaibannya bisa berulang. Yang pertama dari sekian banyaknya hukum di alam semesta ini, yang pertama adalah hukum kuasa Allah, kuasa Tuhan. Mengapa saya perlu untuk bahas ini? Ya sangat perlu dong. Karena untuk menerapkan ilmu ini, kita butuh pengakuan bahwa alam semesta ini pasti ada penciptanya. Ya, pasti ada yang menciptakan. Tidak akan berdiri dengan sendirinya. Oke? Tidak akan berdiri atau tidak akan berjalan dengan sendirinya, melainkan pasti ada pengendalinya atau pasti ada yang mengizinkan ini semua terkendali, ini semua diterapkan oleh banyak manusia. Pertama, hukum Allah. Hukum Allah itu maksudnya begini. Hukum kuasa Allah itu kita harus mengakui betapa luar biasanya kuasa Allah kepada manusia. Kita harus meyakini dan mengakui bahwa tidak ada satupun yang bergerak ya tanpa seizin Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu untuk kita sia-siakan. Pasti semuanya bermanfaat. Dan mengakui kebesaran Allah, mengakui kuasa Allah dengan segala sistem yang sudah Allah buat, dengan segala konsep atau hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah kepada manusia, itu kita harus akui bahwa itu adalah kuasa Allah. Tidak ada doa yang dikabulkan kalau bukan karena izin Allah. Lantas, apa hubungannya Gus dengan ilmu yang sedang dibahas selama ini? Ada dong. Kan sudah praktek semuanya ya. Ada yang tidak terkabul. Yang tidak terkabul itu penyebabnya hanya dua. Konsep hatinya yang belum ngepas atau Allah belum mengizinkan. Tapi kalau hatinya ngepas, konsep di dalam keilmuan atau di dalam hati, di dalam bawah sadar itu sudah pas, pastilah Allah wujudkan. Kenapa? Karena Allah memberlakukan sistemnya. Sistem yang saya maksud adalah apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang terwujud. Nah, kalau hari ini permintaanmu adalah kebaikan,
mungkin di dalam hatimu ada yang tidak ngepas, maksudnya frekuensinya tidak ketemu. Itu hukum kuasa Allah. Kita lanjut pada yang kedua yang agak sedikit panjang penjelasannya ya, yaitu hukum kesatuan diri dengan alam semesta. Dengan kata lain, bahwa ternyata manusia Allah ciptakan itu tidak akan lepas hubungan dengan alam semesta. Selalu terkoneksi satu sama lain. Apapun di dunia ini yang sifatnya benda, rasa, ya apapun itu ya, itu kita terkoneksi satu sama lain. Artinya terhubung. Maka tidak heran tiba-tiba channel saya atau konten saya atau video saya muncul di beranda kamu. Ini bagian dari tarikan kamu, bagian dari jawaban Allah bahwa satu sama lain terhubung. Maka saya tidak heran kadang-kadang ini didefinisikan mistis oleh banyak orang ketika ada satu orang terkoneksi pada orang lain, pada satu orang yang berbeda. Misalkan contoh begini, yang paling nyata, paling real adalah contoh kasusnya ibumu dengan dirimu. Pernah tidak kejadian bahwa dirimu sakit, ya, kamu sakit, tiba-tiba tanpa dikasih tahu, orang tua tuh merasakan walaupun tidak tahu persis jawabannya apa. Ibumu tiba-tiba telepon kamu dan menghubungi kamu. Lalu terjadi sebuah ngobrol, endingnya pertanyaan, kamu sehat-sehat kan nak? Pernah tidak kamu mengalami ini? Mungkin kamu pernah. Contoh yang berikutnya mungkin pasangan kamu. Itu bukti bahwa kamu terhubung satu sama lain dengan kasus yang sama. Sebab cinta ya, sebab rasa, kepedulian, kita terkoneksi satu sama lain. Nah, kenapa kita bisa terhubung satu sama lain? Jelas, saya akan jawab itu jika itu ada pertanyaan dari batin kamu atau dari pikiran kamu. Karena mungkin kamu butuh solusi. Dan kebetulan channel ini adalah membahas tentang solusi, bukan membahas masalah ya. Tetapi memang di awal membahas masalah, finalnya atau endingnya membahas solusi. Kita berikan solusi secara spiritualitas. Saya lanjut penjelasan tentang terkoneksi satu sama lain. Katakanlah ya, dirimu itu adalah jagat kecil. Hatimu itu jagat kecil. Kalau di seminar saya sering katakan semesta kecil. Ya podo ae saja nih ya. Jagat kecil dengan semesta kecil. Tapi jangan diasumsikan kecil itu sempit dan tidak punya ruang yang luas. Justru yang kecil ini punya ruang yang luas. Makanya disebut dengan hati seluas samudra. Itu penjelasan sederhananya. Lalu alam semesta ini adalah jagat besar, jagat gede, alam semesta yang luas. Nah, bagaimana cara kita mengkoneksikan? Nggak perlu repot-repot tanya cara mengkoneksikan antara diri kita dengan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya sudah otomatis terkoneksi atau terhubung, ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, lah hari ini saya berdoa yang baik Gus, kenapa sampai detik ini tidak terkabul? Itu bukan berarti tidak terkoneksi, bukan berarti tidak terhubung. Melainkan jawabannya adalah kamu sedang terhubung pada sesuatu yang lebih dominan yang ada di dalam bawah sadarmu, yang ada di dalam hatimu. Ini saya bicara konteks doa loh ya, jadi jangan di skip videonya. Ketika kamu memaksimalkan rasa, ketika kamu benar-benar dominan di dalam dirimu adalah hal positif yang kamu inginkan dan itu doa kamu, jika dominan loh ya, itu sebenarnya terkoneksi dan cepat terkabul. Buktinya banyak orang yang mengalami keajaiban atau terkabulkan doanya itu sebab energinya sudah sangat dominan, itu terhubung. Maka saya tidak heran meskipun terkesan dia tidak punya pekerjaan, tapi Allah berikan keajaiban, lalu doanya diwujudkan oleh Allah. Sederhana atau sebenarnya penjelasannya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita terkoneksi atau terhubung dengan doa kita atau harapan kita? Tadi saya mengatakan sebenarnya nggak perlu repot-repot ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah perbanyak energi yang berhubungan dengan doamu atau hajatmu. Katakanlah, di bagian akhirnya saya akan jelaskan, katakanlah yang kamu inginkan itu uang, berapapun nominalnya ya, berapapun nominalnya. Maka sebenarnya yang harus kamu kuatkan di dalam rasamu agar benar-benar terhubung dengan apa yang kamu inginkan adalah kecintaanmu terhadap uang. Tadi saya mengatakan contoh ibu dengan anak, pasangan dengan pasangannya. Mengapa mudah terkoneksi? Karena ada dasar cinta di sana. Suka dengan energi yang positif.
maka pada akhirnya terhubung. Sama halnya seperti dengan uang yang kamu inginkan. Itu sebenarnya hanya butuh meningkatkan rasa cinta atau rasa keinginan. Orang kalau ingin pada uang itu mestinya mencintai uang. Mencintai uang itu maksudnya bukan menyembah uang, tetapi sebagai bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah. Jadi kalau itu sudah dominan dengan rasa cinta, benar-benar yakin bahwa sevibrasi atau seenergi dengan uang. Ya, banyak caranya sebenarnya. Tetapi kalau misalkan itu sudah dominan rasa cinta itu, maka saya tidak heran hidupnya penuh dengan keajaiban dalam bab rezeki dalam tanda kutip. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana menimbulkan rasa cinta terhadap uang, Gus? Sekali lagi tolong diluruskan, bukan menyembah uang, bukan menumber one-kan uang, tetapi tujuannya adalah untuk bersyukur karena ini rezeki. Ya, karena ini rezeki. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Bahkan rezeki atau alam semesta ini sebenarnya dihidangkan untuk manusia. Diberikan untuk manusia, diciptakan untuk kebutuhan manusia, dengan kata lain adalah fasilitas. Nah, ngomong-ngomong tentang doa, saya akan bantu kamu. Saya akan bantu kamu meningkatkan spiritualitas agar benar-benar terkoneksi, terhubung dengan yang kamu inginkan. Tetapi syaratnya kamu follow, tidak ada area kritis, kamu dengerin, kamu cerna, kamu praktekkan keilmuannya. Bertanya boleh, tapi kan tidak ada ruang saya untuk menjawab kamu kecuali di kelas ataupun di seminar yang saya adakan. Nah, gunakan kesempatan jika memang Allah cukupkan rezekimu. Gunakan kesempatan untuk mengikuti kelas, karena untuk kelas online yang durasinya setengah tahun dan 1 tahun, itu baru 3 kali pertemuan untuk yang September ini sudah banyak yang mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Kalau nonton channel YouTube itu gimana, Gus? Ya sama sebenarnya, cuman ini komunikasinya kan satu arah, kita tidak bisa 2 arah. Kalaupun saya ada kesempatan, saya baca komen kalian, kalau ada pertanyaan yang benar-benar itu pertanyaan dan menurut saya itu sebuah keraguan dalam hati, mungkin saya akan jawab. Tapi tidak mungkin semuanya bisa saya jawab. Akan habis waktunya, panjang waktunya untuk menjawab semua pertanyaan kamu. Jadi jika kamu benar-benar ingin doamu dimudahkan oleh Allah karena sebab kamu memahami ilmunya, ya, bukan karena saya, karena sebab kamu memahami ilmunya, ada 2 choice, ada 2 pilihan. Yang pertama, ikuti terus videonya, ya, dengan lebih khusyuk lagi mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan. Nah, di video ini saya jelaskan 2 hukum. Hukum pertama adalah hukum kuasa Allah yang wajib kita akui, kebesaran Allah dan luar biasanya Allah menciptakan alam semesta ini. Dan berikut isi-isinya. Kemudian yang kedua adalah hukum konektivitas, hukum terhubungnya kita dengan alam semesta ini. Kesatuan diri dengan alam semesta. Kita ini satu unsur, satu energi. Jadi energi apapun yang ada di alam semesta ini sebenarnya ada di dalam jagat kecilnya kita. Jadi kalau kamu bisa memahami kalimat saya, insya Allah kamu akan tersenyum dengan, oh ternyata ini ilmunya. Dan tujuan orang berilmu adalah untuk mengatakan itu, yang sering kita sebut dengan sense of aha. Artinya, oh alah iyota, ternyata ini tak ilmunya. Jadi 2 hukum dulu saya jelaskan. Mungkin di beberapa video berikutnya saya akan jelaskan hukum-hukum berikutnya, di mana agar doa kita mudah sekali untuk Allah wujudkan, untuk Allah kabulkan kepada kita. Karena semuanya ada di dalam rasa. Karena nanti saya juga akan jelaskan hukum rasa. Terima kasih teman-teman, senang bisa mengedukasi, senang bisa share seperti ini, share keilmuan atau bagi keilmuan, belajar bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa kamu praktekkan dengan sangat baik, sesuai dengan apa yang saya maksud dengan keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.